berkunjung ke tempat-tempat yang bersejarah untuk mengenang sejarah dan tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Jabal Sur, ini. Nah, itu ada batu kecil di sebelahnya, itu adalah Jabal Sur. Sur itu adalah lubang kecil. Beda dengan Jabal Nur, di dalamnya ada Gua Hira. Kalau Gua Hira itu bisa beberapa orang yang salat di sana. Kalau Jabal Sur ini masuknya pun menunduk begini. Makanya tatkala kafir Quraisy mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kelihatan kaki-kaki orang kafir Quraisy itu kelihatan tuh. Seandainya mereka membungkukkan badannya, maka kelihatan Rasulullah. Maka ketika itu Abu Bakar dalam keadaan takutnya luar biasa, lalu turunlah ayat Al-Quran, wala takhaf inallaha ma'ana. Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka kenapa orang kafir Quraisy itu tidak menganggap di situ ada Rasulullah? Pertama, burung dara itu bertelur di bibir gua itu. Makanya sampai sekarang burung dara itu walaupun halal tapi tidak dimakan. Yang kedua itu laba-laba membuat sarang. Secara logik berpikir, kalau ada di bibir gua sarang laba-laba, ada burung merpati baru bertelur, berarti tidak ada orang di dalam. Makanya kafir Quraisy tidak membungkukkan badannya. Tetapi ada yang istimewa sebelum Rasulullah masuk, karena Rasulullah ini kan sahabat sekaligus mertua sekaligus menantu daripada Abu Bakar. Sebelum Rasulullah masuk, semua lubang itu dibersihkan semuanya. Ada lubang-lubang dibersihkan, ada lubang-lubang ditutupi dengan kain dan lain sebagainya. Ternyata ada satu lubang yang tidak bisa ditutupin. Akhirnya ditutupkanlah dengan jempol kakinya sahabat Abu Bakar Siddiq. Setelah itu Rasulullah masuk ke dalam gua dalam keadaan bersih, Jabal Sur. Beliau berbaring di pahanya Abu Bakar. Karena kecapean manusiawi, Rasulullah ketiduran. Setelah beliau tidur, beliau kaget. Kenapa kaget? Karena ada yang jatuh di pipi beliau, ternyata air mata Abu Bakar. Ditanya, kenapa engkau menangis? Ternyata kaki Abu Bakar ini dikatakan digigit oleh kalajengking. Maklum kalajengking Arab kan bu, besar-besar gitu. Habis digigit itu, akhirnya diambil Rasulullah kakinya, lalu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, beliau ludahin kakinya. Seketika itu sembuh kakinya Abu Bakar. Kenapa? Karena air ludahnya Rasulullah ini bisa menjadi penyembuh. Cuma ini tolong jangan dipraktekkan. Kalau kena bisi tetangga tergigit kalajengking, sini kamu ludahi, hus pian ludahi, insyaallah infeksi. Yang meludahi pengaramput orangnya. Jadi di sini Rasulullah bersembunyi di sini selama 3 hari, salah satu ayam. Selama 3 hari beliau bersembunyi di sini, lalu beliau menuju kota Madinatul Munawwarah. Dan satu lagi yang terakhir, kena panas, belum sampaikan, ada yang istimewa sebelum Rasulullah berangkat. Pertama, tempat tidurnya Rasulullah itu digantikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, diganti oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi kafir Quraisy kalau menengok itu masih ada Rasulullah. Semua mereka ini dengan pedang yang terhunus ingin membunuh Rasulullah. Ternyata setelah Rasulullah keluar, beliau ambil debu lalu beliau taburkan di hadapan kafir Quraisy. Dan yang ketiga, setiap jejak kuda beliau itu dihapus oleh jejak keledai di belakang beliau. Dan yang keempat, beliau mencari jalan yang tidak biasa dijalani orang menuju Madinah. Artinya apa? Rasulullah itu melengkapkan ikhtiarnya dulu, baru beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hidup ini harus ikhtiar dulu, baru kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu. Rasulullah sendiri tempat tidurnya digantikan, mau keluar ditaburkan debu, habis itu tetap jejak langkahnya dihapus oleh keledai, mencari jalan yang tidak biasa dijalani oleh orang biasanya. Akhirnya apa? Ini adalah bagian daripada ikhtiar dan usaha. Maka Islam mengajarkan hidup ini sempurnakan ikhtiar kita, baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terserah Tuhan aja, kada boleh terserah Tuhan. Kita yang berikhtiar. Saya contohkan begini. Ini HP. Kalau saya letakkan di ujung ini jatuh atau tidak? Jatuh. Maka saya letakkan ke tengah. Nah, saya letakkan ke tengah, jatuh atau tidak? Nah, meletakkan ke tengah ini adalah ikhtiar. Meletakkan ke tengah ini adalah doa. Meletakkan ke tengah ini adalah usaha. Kalau sudah ke tengah tetap jatuh, baru namanya takdir namanya. Jadi hidup ini perlu berusaha,
sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, padahal yang memerintahkan hijrah Allah, tetapi beliau tetap berikhtiar, tidak menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau 3 hari di sini, habis 3 hari di sini, lalu beliau menuju Madinatul Munawwarah, lalu beliau ke Masjid Quba yang kita kemarin. Nah, di situ beliau mampir di sana, lalu membangun Masjid Quba seperti itu. Demikian, terima kasih. Kita boleh foto bersama. Mana anu spanduknya mana? Ya. Oke. Ayo, hadap sini ya. Kenapa hadap sana? Hadap sini, hadap ulun. Backgroundnya itu. Oh iya, bujur. Ayo, Masya Allah. Jadi kalau lu tanya kita berada di mana? Jabal Sur. Kita berada di mana? Jabal Sur. Bersama siapa? PT Raihan Alia. Ulun ulangi, kita berada di mana? Jabal Sur. Bersama siapa? PT Raihan Alia Tur. Allahu Akbar. Oke. Pian sih. Pian mau. Ini si Rian sudah. Sudah Rian. Halo tes. Ini Rian. Rian. Bikin video ini ya, ini aja ya. Terus tekan videonya. Oke, ayo. Masuknya kalau lah. Merapat sini sedikit. Oke. Masya Allah. Lajim Irsil. Halo, tes 1 2. Apa tadi? Di mana kita? Oke. Kita yel-yel dulu, Guru. Yel dulu. Semangat yelnya kita. Di mana kita? Jabal Sur. Di mana kita? Bersama siapa? PT Raihan Aliatur. PT Raihan Aliatur. Ulang ada saudara ini. Ayo. Oke. Di mana kita? Jabal Sur. Bersama siapa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini PT Raihan Aliatur berada di Jabal Sur. Semua jamaah insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan rata-rata makan hintalu 2. Video. Lambai. Mulai ujung. Masya Allah. Luar biasa. Senyum. Masuk Facebook, senyum. Masya Allah. Luar. Alhamdulillah. PT Raihan Aliatur. Allahu Akbar. Nasib. Alhamdulillah. Yang kayak apa hendak semangat jemaah? PT